Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurholis, mahasiswa semester 4 jurusan Ekonomi Syariah. Nomor NIM saya 201 894 29178. Di minggu lalu, Ibu dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk meresum mata kuliah akuntansi bank syariah. Nah, setiap mahasiswa diberikan materi yang berbeda-beda. Saya diberikan tugas untuk meresum bab 4, yaitu akuntansi murabahah. Dan bukan hanya itu, Ibu dosen juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya 1 atau 2 pertanyaan. Di video kali ini, Ibu dosen menugaskan mahasiswa untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan yang sudah dikirimkan di minggu lalu untuk tugas meresum di mata kuliah akuntansi bank syariah. Dan sebelum kita masuk ke pemaparan jawaban, alangkah baiknya kita ulas sedikit tentang mata kuliah akuntansi bank syariah. Di saya ini bab 4, yaitu akuntansi murabahah. Pengertian murabahah yang pertama, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Ada beberapa syarat terpenuhinya murabahah. Yang pertama adalah penjual harus memberitahu biaya barang kepada nasabah. Yang kedua adalah kontrak pertama harus sah sesuai dengan syariat Islam atau rukun yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah kontrak harus jauh atau tidak ada riba sama sekali. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau kurang bagus produk yang akan diperjualbelikan. Yang terakhir, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut. Kemudian selanjutnya, rukun dari murabahah. Yang pertama adalah baik atau penjual baik. Kemudian yang kedua mustari, pembeli, pihak yang membeli barang daripada nasabah. Kemudian ada yang ketiga itu mabi. Mabi itu adalah barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, saman atau harga barang. Yang kelima adalah ijab qabul atau serah terima barang. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan jawaban yang telah diberikan oleh Ibu dosen kemarin. Mahasiswa disuruh untuk mentelaah, mempelajari, dan juga mengartikan jawaban itu sendiri, dan disuruh untuk membuat video dan memaparkan jawaban itu di video tersebut. Dan cerita ini berkaitan dengan pertanyaan yang saya sampaikan kemarin tentang konsep dari markup di bank syariah ini sendiri. Di cerita tersebut ada seorang tokoh yang bernama Bapak Ahmad. Beliau ingin membeli sebuah produk, yaitu dalam hal ini AC atau air conditioner di suatu toko. Nah, Bapak Ahmad ini menginginkan produk AC yang lain atau yang dengan merek terkenal. Dan di toko tersebut tidak menyediakan atau belum menyediakan produk yang diinginkan oleh Bapak Ahmad. Bapak Ahmad menyampaikan kalau pemilik toko ini tidak menyediakan produk atau barang yang dia inginkan, AC yang bermerek terkenal tersebut, maka Bapak Ahmad akan mencari ke toko yang lain. Melihat hal itu, insting pemilik toko itu mulai bermain untuk memanfaatkan kondisi Bapak Ahmad yang ingin membeli barang tersebut. Pada biasanya, pemilik toko hanya mengambil keuntungan 15% dari setiap barang yang dijual. Namun khusus untuk Bapak Ahmad ini, karena barang yang dicari oleh Bapak Ahmad ini sedikit lebih sulit dari biasanya, maka pemilik toko yang sebelumnya hanya mengambil keuntungan 15%, dalam kasus ini atau dalam pembelian ini, pemilik toko mengambil keuntungan lebih banyak, yaitu 40%. Kita uji kasus tersebut dari kacamata pembeli. Menurut pembeli, tindakan tersebut merupakan markup, yaitu menaikkan harga di saat ada pembeli yang sedang memiliki perspektif tinggi untuk membutuhkan barang tersebut. Menurut pembeli juga, tindakan yang dilakukan oleh penjual tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena memanfaatkan keadaan ketika seseorang pembeli sedang butuh, malah penjual itu menaikkan harga. Lantas bagaimanakah perspektif dari kacamata penjual? Menurut perspektif penjual, hal yang dilakukan oleh penjual di kasus Bapak Ahmad tadi diperbolehkan dalam berdagang. Juga di dalam syariat, pedagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari harga atau dari barang yang telah dijual.
Maka dari itulah dibutuhkan pihak ketiga yaitu Kodi untuk membantu memecahkan permasalahan antara markup perspektif pembeli dan juga perspektif penjual yaitu keuntungan. Dengan demikian, tugas dari pihak ketiga atau Kodi tersebut adalah menimbang persoalan di kasus tersebut tanpa merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Kesimpulan dari pemaparan di atas yang dapat saya ambil adalah bahwa bank syariah memiliki konsep markup dengan poin utama yaitu keseimbangan. Yaitu keseimbangan dari pihak penjual dan juga pihak pembeli tanpa merugikan salah satu pihak. Berbeda dengan bank syariah, di bank konvensional konsep seperti ini disebut bunga karena hanya menguntungkan satu pihak saja. Jadi disitulah inti dari perbedaan antara konsep markup di bank syariah dan juga konsep bunga di bank konvensional. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.